Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, saya ajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah, yang menciptakan dan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Suatu saat kesempatan itu akan tidak ada lagi, mau tidak mau, baik itu karena kita dipanggil oleh Tuhan, maupun karena kesempatan itu memang sudah tidak dapat lagi kita raih karena keadaan yang ada. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita pakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diizinkan Tuhan untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi saudara. Bukan karena saya lebih pandai daripada saudara, tetapi saya yakin itu semata-mata karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup saya, dan juga Tuhan sangat mengasihi saudara, sehingga Tuhan membukakan begitu banyak hal kepada saya untuk boleh saya sampaikan kepada saudara, menjadi makanan rohani bagi rohani saudara. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya akan ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan kita yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan saat ini, di mana Tuhan telah menolong kami untuk kami benar-benar mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, belajar akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terutama di waktu hidup yang tidak menentu, di manakah harapan kami selain kepadamu saja Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau kiranya menjadikan kami pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku setiap kebenaran firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap diri kami, baik dalam diri hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun dalam diri jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan kemarin tentang 7 sidang jemaat di akhir zaman, yang merupakan gambaran dari 7 jenis perjalanan hidup umat Tuhan di akhir zaman. Ada sekali lagi yang seperti Efesus, ada yang diizinkan Tuhan dalam keadaan seperti Smyrna, ada yang diizinkan Tuhan dalam keadaan seperti Pergamus, Tiatira, Laodikia, dan lain sebagainya. Ada 7 jenis perjalanan hidup umat Tuhan di akhir zaman yang dipampangkan oleh kitab Wahyu. 3 di antaranya adalah perjalanan hidup umat Tuhan yang cukup tertekan, mulai dari Smyrna yang paling tertekan, kemudian Pergamus yang tinggal di tahta iblis. Maksud saya tertekan betul-betul, nyawa mereka adalah taruhannya. Jadi jangankan untuk beribadah dengan tenang, untuk hidup pun mereka susah. Kemudian juga ada jemaat Tiatira yang sangat miskin karena mereka tidak bisa berdagang karena iman mereka pada Kristus. Karena bila mereka ingin berdagang dengan baik, mereka harus masuk serikat dagang dan kemudian harus menyembah salah satu dewa yang ada di kota Tiatira. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 yang dalam keadaan yang tertekan, sedangkan 4 lainnya dari 7 sidang jemaat adalah jemaat yang tinggal dalam keadaan yang cukup baik. Dalam arti tidak dalam tekanan yang berat seperti di Smyrna, seperti di Pergamus, ataupun seperti di Tiatira. Mereka masih bisa hidup beribadah dengan tenang, walaupun ada sedikit fitnahan tentu dari orang yang tidak suka dengan iman pada Kristus, tetapi mereka overall pada umumnya masih bisa hidup dengan tenang, beribadah dengan tenang. Itulah jemaat Efesus, jemaat Philadelphia, jemaat di Laodikia, ya, dan kemudian jemaat di Sardis. Jadi Efesus, Philadelphia, Sardis, dan Laodikia adalah 4 jemaat yang tinggal dalam keadaan yang cukup kondusif bagi kekristenan. Nah, bagi kita yang hidup di Indonesia, saya rasa sebagian besar dari kita, mungkin 80-90%, itu adalah termasuk orang yang tinggal di daerah yang kondusif bagi kekristenan. Artinya tenang, aman, tidak ada masalah apapun yang kita temui. Hanya mungkin sedikit-sedikit penolakan ketika hendak mendirikan gedung gereja,
Hanya sekecil itu. Tidak seperti keadaan teman-teman kita yang ada di Syria ataupun di daerah-daerah di mana mereka ditekan, yang mana jangankan untuk beribadah di gereja, beribadah di rumah pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Sangat mencekam keadaan mereka. Nah, jadi sebetulnya secara umum kita itu seperti jemaat di Efesus, kita itu keadaannya seperti jemaat di Sardis, Laodikia, atau Philadelphia. Kira-kira seperti itulah keadaan kita yang ada di Indonesia pada umumnya. Maka kita perlu mengerti bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berlaku terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita lihat ada dituliskan dalam kitab Wahyu mengenai 7 sidang jemaat, terutama tentang 4 sidang jemaat yang ada di daerah yang tenang seperti yang kita sekarang ada. Jadi kita perlu belajar di sana, kita akan mencoba menggali di sana tentang kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai jemaat-jemaat yang tinggal di daerah yang tenang. Kita perlu menyadari kelebihan yang kita miliki supaya kita bisa mengembangkan kelebihan itu, dan kita perlu untuk menyadari kekurangan yang kita miliki supaya kita tidak jatuh dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saya mencatat setidaknya ada 3 kelebihan jemaat yang tinggal di daerah kondusif. Saya tidak akan lari kemana-mana, saya akan tetap melihatnya dari Alkitab, terutama 7 sidang jemaat di akhir zaman. Kelebihan yang pertama apa? Coba kita akan buka Wahyu pasal 2 ayat 2 dan ayat 6. Ini kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di daerah yang kondusif seperti kita, di mana kekristenan tidak mengalami tekanan yang sangat berat. Walaupun mungkin saudara merasa ini sudah berat, tetapi percayalah di luar sana ada yang mengalami jauh lebih berat dari yang kita alami saat ini. Ini masih normal lah ya, kita masih beribadah, kita masih bisa kerja dengan tenang, sambil beribadah dengan tenang. Ini masih sangat normal sekali ya. Dan apa kelebihan bagi jemaat-jemaat yang tinggal di daerah kondusif seperti kita? Kelebihan-kelebihan yang perlu kita sadari untuk kita kembangkan, untuk kita semakin perkuat. Karena itulah kelebihan yang kita miliki. Sebelum, siapa tahu kalau kita tidak pergunakan kelebihan itu dengan baik, maka kelebihan itu akan diambil daripada kita. Kita perlu belajar bersama Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Kepada jemaat di Efesus ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat dewasa rohani dalam pengetahuan mereka. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Jadi kita lihat jemaat di Efesus memiliki pengetahuan firman yang cukup kuat. Dan inilah yang pertama, kelebihan yang kita miliki sebagai jemaat-jemaat yang tinggal di daerah yang kondusif, yaitu bahwa kesempatan untuk belajar firman, memperdalam pengetahuan firman, terbuka sangat lebar bagi saya dan saudara. Ini bagaikan kita ada di masa kelimpahan ketika gandum berlimpah-limpah di tanah Mesir pada zaman Yusuf. Kita bagaikan ada sangat berlimpah-limpah kesempatan untuk menambah pengetahuan kita, menjadikan kita orang yang sangat mengerti firman, sehingga tidak mudah untuk digoyahkan oleh pengajaran yang palsu atau pengajar-pengajar palsu. Tinggal bagaimana saya dan saudara mau atau tidak memperdalam pengetahuan firman seperti jemaat Efesus, sehingga begitu ada pengajaran palsu, mereka tidak mudah tergoda, mereka bisa tetap kokoh. Saudara bisa bandingkan keadaan ini dengan keadaan di Pergamus,
Kalau di Smyrna walaupun keadaan tertekan, tidak ada kekurangan di mata Tuhan mereka ini. Jadi saudara bisa bandingkan dengan Pergamus. Jadi ingat ada 3 kota ya saudara yang dalam keadaan tertekan: Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Smyrna saya tidak bahas karena dia yang terbaik, dia tidak ada kekurangan. Tetapi coba saudara lihat di 2 lainnya, yaitu di Pergamus dan di Tiatira. Kalau saudara perhatikan di sana, di Pergamus dan di Tiatira lah pengajaran sesat itu berkembang dengan begitu rupa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Pengajaran dari pengikut Nikolaus, Bileam, Nabiah Isabel, ya, itu semuanya ada di Pergamus dan Tiatira. Coba saudara lihat di Sardis, tidak ada, beda celahannya di Sardis ya. Kemudian di Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Di Laodikia kekurangannya bukan hanya pengajaran sesat, mereka betul-betul sudah salah pandangannya ya. Jadi saudara lihat pengajaran sesat itu berkembang justru di Pergamus dan di Tiatira, di mana kekristenan ditekan begitu rupa. Mengapa berkembang? Secara logika hal ini memang masuk akal. Saudara yang tinggal di daerah kondusif, saudara bisa membaca Alkitab kalau mau 24 jam, 12 jam sehari pun bisa. Bisakah saudara bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin mendapatkan Alkitab begitu susah? Saya mendengar dulu ada masa di Cina di mana orang Kristen tidak bisa memiliki Alkitab. Mereka hanya bisa memiliki lembaran-lembaran Alkitab yang mereka hafalkan. 1 lembar mereka hafalkan, mereka baca, dan itu mereka pakai pegangan. Ya, lalu nanti kapan ketemu sama temannya, diam-diam tukaran lembaran. Bayangkan, mereka hanya bisa mempelajari lembar demi lembar. Mungkin suatu ketika teringat, ada ayat ini di kitab apa. Mereka mau cek kebenaran ayat itu benar atau tidak, berbicara seperti yang mereka maksud. Itu perlu mencari temannya yang punya lembaran kitab itu. Kita kan tidak. Bahkan kita ada aplikasi handphone, aplikasi internet, bukan aplikasi ya, fasilitas internet, aplikasi di laptop yang membantu kita dalam meneliti firman. Sedangkan mereka tidak bisa. Nah saudara, inilah kelebihan yang kita miliki yang sebetulnya harus kita sadari. Betapa orang-orang di daerah konflik, di daerah yang susah itu akan sangat berderai air mata bila saja mereka mendapatkan kesempatan mempelajari firman seperti saudara dan saya. Tapi sayang mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi saudara, saya mau saudara sadari hal ini. Jangan menyadari sesuatu yang berharga sampai baru terlambat, baru sadari. Banyak orang tuh menyadarinya terlambat. Sesuatu yang berharga yang mereka dapatkan begitu saja seringkali tidak dihargai oleh orang. Dan ketika sesuatu yang berharga itu pergi dalam hidup mereka, barulah mereka sadar bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Contohnya pasangan saudara. Berapa banyak pasangan yang ketika suaminya hidup, istrinya hidup, kurang menghargai. Anaknya hidup, kurang menghargai. Orang tuanya masih hidup, kurang menghargai. Tapi pada waktu mereka diambil dari sisi kita, baru kita berderai air mata dan menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya mereka dalam kehidupan kita. Demikian juga kesempatan untuk mempelajari firman adalah sebuah kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sia-siakan. Belajarlah kebenaran firman. Gali sebanyak mungkin kebenaran firman, supaya saudara menerima kelebihan yang luar biasa ini dan hidupmu selalu disucikan oleh kebenaran firman. Hidupmu melakukan kebenaran firman. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama kelebihan yang kita miliki, yang saya catat ada dimiliki oleh gereja-gereja umat Tuhan yang dalam keadaan kondusif. Ya. Yang kedua, kita lihat kelebihan yang kedua adalah kesempatan untuk melayani lebih terbuka lebar. Di dalam Wahyu pasal ketiga ayat yang kedua, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua, bangunlah, terhadap jemaat di Sardis ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati,
Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara lihat jemaat di Sardis, di daerah yang kondusif ini, di kota Sardis. Mereka sangat bisa dengan leluasa pelayanan. Sampai-sampai mereka menganggap remeh pelayanan. Mereka malah, kalau saudara mengikuti penjelasan yang saya berikan pada waktu yang lalu, ya, mereka ini bisa-bisanya menganggap pelayanan itu sesuatu yang biasa. Ya melayani, tetapi juga tidak jaga kesucian. Ya tetap hidup di dalam dosa. Sampai seperti itunya. Mereka begitu tidak menghargai pelayanan dan menganggap pelayanan adalah sesuatu yang biasa saja. Karena mereka bisa kerjakan itu setiap minggu, mungkin atau bahkan mungkin setiap hari, tanpa terhalang oleh siapapun. Hal ini berbeda dengan Pergamus, Smyrna, ataupun Tiatira. Di Tiatira mereka mulai bisa melayani, tetapi masih susah. Karena yang paling berat ada di Smyrna, kondisi yang agak mendingan tapi tetap sangat berat itu Pergamus. Juga ada lagi kondisi bawahnya lagi agak mendingan, lebih mendingan dari Pergamus, itu Tiatira, tapi tetap berat. Karena mereka terhalang untuk bisa berdagang. Jadi untuk hidup, biaya hidup sangat susah. Ya. Jadi saudara lihat bahwa di daerah-daerah di mana tidak ada konflik yang terlalu besar, di daerah kondusif seperti kita, salah satu kelebihan lain yang kita miliki adalah kita bisa bebas melayani Tuhan. Sadarkah saudara bahwa bisa melayani Tuhan itu adalah kemurahan besar? Alkitab menulis bahwa untuk membuat kita menjadi pelayan-pelayan, menjadi imam-imamnya Tuhan, Kristus itu membayar dengan darah yang sangat mahal. Di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Wahyu pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam, coba kita lihat saja di situ. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia, perhatikan ya, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan mengapa Dia menjadikan kita imam-imam? Dengan darahnya. Saya tahu mungkin bagi saudara yang terbiasa melayani sedari kecil, you are take it for granted, ya. Seolah-olah saudara mungkin menganggap pelayanan itu sesuatu yang biasa karena saudara bisa kerjakan, bahkan dari kecil pun saudara sudah mengerjakannya. Tapi sekali lagi saya mau berkata, sebagaimana saya bicara soal pengetahuan Alkitab, belajar Alkitab tadi dalam poin yang pertama, jika saja jemaat di Pergamus, jemaat yang seperti keadaannya jemaat di Smyrna, seperti di Tiatira itu mendapatkan kesempatan yang saudara miliki, mereka mungkin akan berderai air mata dan bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Sadarkah saudara bahwa pelayanan yang bisa saudara kerjakan itu mahal harganya? Sadarkah saudara bahwa bisa melayani raja di atas segala raja itu bukan kesempatan yang normal, bukan kesempatan yang biasa, tetapi kesempatan yang sangat terlalu berharga, yang sering kali kita tidak pahami dan kita lupakan. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya. Ketika itu semua sudah diambil dari kita, baru kita menyadari, seperti Esau yang terlambat menyadari betapa mahalnya hak kesulungan yang telah dia jual kepada Yakub. Pada waktu dia menginginkan kembali hak kesulungannya, tidak dapat lagi, dan dia hanya bisa meraung-raung dalam air mata yang berat. Jangan sampai kita seperti Esau. Ya. Jadi yang pertama, apa kelebihan kita? Kita memiliki kelebihan, yaitu kita bisa menggali firman, kita bisa mencari pengetahuan firman sebanyak mungkin, dan kita bisa melakukan hidup sesuai firman. Kita bisa belajar firman dan melakukannya.
Kita sangat tahu firman, ya. Dan itu membuat kita dewasa dalam pengetahuan akan Tuhan. Kita tidak akan mudah ditipu oleh pengajar-pengajar palsu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki kelebihan, yaitu kita bisa melayani dengan tenang, tanpa gangguan, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, seperti yang dalam keadaan di Smyrna, Pergamus, ataupun Tiatira. Ya, mereka dalam keadaan yang sangat berat. Sekali lagi, jangankan bicara beribadah, berkumpul di rumah saja mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka harus siap mengalami kematian setiap kali mereka beribadah. Karena bila mereka ketahuan, sangat besar kemungkinan mereka akan diserahkan kepada penguasa-penguasa kota, dan kemudian akan disiksa, bahkan dibunuh karena iman mereka. Ya, jadi itulah keadaan yang ada. Semoga kita menyadari ini, termasuk saya. Ya. Yang ketiga, kesempatan apa yang terbuka lebar bagi kita, yaitu kesempatan untuk hidup normal, ya, seperti orang lain pada umumnya, dan mengumpulkan harta duniawi yang bisa kita peroleh, bisa kita kumpulkan untuk kita gunakan bagi pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi Tuhan. Kita lihat, nggak usah kita baca ya yang untuk ini, karena sudah kemarin ya kita belajar Laodikia, jadi masih fresh saya. Saudara bisa baca jemaat Laodikia itu Wahyu 3 ayat 17. Mereka begitu tenang hidupnya, tak ada gangguan, sehingga mereka sampai-sampai bisa mengumpulkan kekayaan. Mereka bisa mengumpulkan harta karena mereka hidupnya tenang. Mereka tidak perlu memikirkan tentang nyawa mereka, tidak mengalami kesulitan di dalam berdagang seperti Tiatira karena iman mereka. Mereka bisa melakukan normal seperti orang-orang lain. Inilah kelebihan. Tahukah saudara bahwa bisa hidup normal saat ini adalah sebuah kelebihan yang harus kita syukuri bersama-sama. Tahukah saudara betapa berharganya saat-saat di mana kita bisa hidup normal seperti sekarang ini, bisa beribadah, bisa berdoa. Saudara perlu syukuri. Bahkan saudara mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan saya, mungkin ada di antara saudara menjadi pengusaha. Saudara mendapatkan kesempatan untuk mencari uang, mencari harta duniawi. Itu kesempatan. Saudara kita di belahan dunia yang lain mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk bekerja pun susah, karena mereka ditekan karena iman mereka. Bersyukurlah. Syukurilah atas istri saudara, anak-anak saudara, hidup normal yang masih bisa saudara jalani. Kalau hanya masalah pertengkaran rumah tangga, itu masalah biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Istri yang menjengkelkan, suami yang menjengkelkan, itu sebetulnya biasa sekali dibandingkan permasalahan yang dialami oleh Smyrna, Pergamus, Tiatira. Saya yakin mereka tidak bisa menjalani hidup rumah tangga mereka dengan normal. Mereka dalam ketakutan, mereka kekurangan segala sesuatunya. Maka itu syukurilah keadaan yang ada pada saudara. Dan jangan lupa, saya sudah ajarkan seperti jemaat di Laodikia, gunakan kekayaanmu untuk menjadi berkat bagi sekelilingmu. Gunakan harta yang kau miliki untuk menjadi berkat bagi sekelilingmu, sehingga kau memperoleh harta di surga. Di surga yang rat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencuri serta membongkarnya. Kekayaanmu akan kekal abadi, kekayaan yang melebihi segala-galanya, yaitu kekayaan di dalam kerajaan surga. Nah, inilah kelebihan yang ada pada jemaat dalam kondisi kondusif, ya, dalam kondisi yang baik seperti kita saat ini. Tetapi kita juga perlu melihat beberapa catatan kekurangan jemaat yang berada dalam situasi kondusif seperti ini. Kekurangan yang pertama adalah kehilangan kasih terhadap sesama. Saudara masih ingat Efesus yang semula memiliki kasih terhadap semua orang kudus, tetapi kemudian pujian itu tidak lagi muncul di kitab Wahyu. Padahal itu adalah kelebihan yang dimiliki, yang sampai dipuji oleh Rasul Paulus. Demikian juga saudara bisa lihat Laodikia.
yang seolah-olah tidak berguna dengan segala kekayaannya karena tidak ada kasih terhadap saudara-saudaranya. Bagaikan orang yang miskin, malang, buta, dan telanjang. Dan itulah kekurangan dari orang-orang Kristen yang hidup di daerah kondusif seperti kita. Seringkali kita jadi begitu egois. Kita memikirkan hidup yang di dunia ini saja. Mata kita hanya tertuju kepada yang di dunia ini saja. Bagaimana kita hidup, bagaimana untuk cari uang. Hanya yang begitu-begitu aja terus yang ada di pikiran kita. Mau melancong kemana, mau punya planning nanti bertamasya kemana, itu saja yang ada di pikiran kita. Dan kita melupakan tentang orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Minimal saya pernah ajarkan, sebetulnya saya bilang kalau bagi saya 40-an itu adalah angka minimal yang ditetapkan Tuhan untuk saudara berikan kembalikan kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Baik itu lewat rumah perbendaharaan ataupun saudara berikan sendiri. Tapi kalau berikan sendiri memang resikonya lebih banyak, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi saudara bisa lihat di sini bahwa itulah problematika yang dialami oleh umat Tuhan yang berada di dalam situasi yang kondusif, yaitu mereka begitu egois, mereka lupa terhadap sesama, dan kita pun bisa terjadi hal yang sama. Kita hanya berpikir apa yang ingin kita capai. Kita hanya berpikir cita-cita kita, masa depan kita. Dan begitu egois, semuanya kembali kepada kita. Dan semuanya hanya kembali untuk mendapatkan apa yang di dunia ini. Ini problem. Dan kita harus berhati-hati di sini. Ya, kita harus banyak berhati-hati di sini. Agar jangan sampai mata kita tertuju kepada yang di dunia ini. Kalau hari ini kita masih mendapat kesempatan mencari uang, mencari kekayaan mungkin, atau bekerja hidup normal, gunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan egois, jangan kehilangan kasih terhadap sesama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah seperti yang dialami oleh jemaat Sardis. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah meremehkan pelayanan. Yang pertama tadi, ya, saya katakan kekurangan yang pertama kehilangan kasih kepada sesama. Yang kedua adalah seperti jemaat di Sardis, yaitu meremehkan pelayanan. Melayani, tetapi juga hidup di dalam dosa. Ini kekurangan yang ada, yang akan muncul bagi saudara sidang jemaat maupun saya yang tinggal di situasi yang kondusif, yang mana tentang hal itu kita harus berhati-hati. Saya yakin baru sekaranglah saudara merasakan betapa berharganya kesempatan kita dulu boleh beribadah, melayani Tuhan di dalam sebuah gedung gereja, berkumpul bersama-sama. Kenapa? Karena dalam situasi COVID ini, jangankan berkumpul untuk beribadah, bertemu saja kita susah. Kalau dulu mungkin kita datang ke gereja, kita tidak peduli dengan saudara-saudara seiman kita. Sekarang kita baru merasakan betapa berharganya saat ketika kita boleh bertemu dengan saudara seiman kita dulu. Sekarang ini susah, ya. Dan inilah keadaan yang ada. Semoga ini menyadarkan kepada kita. Melayani, ya, itu adalah kasih karunia yang besar. Jangan sampai saudara jatuh dalam kesalahan, kekurangan yang dimiliki pada umumnya oleh jemaat-jemaat yang tinggal di daerah yang enak seperti kita. Yang pertama, egois, ya, kehilangan kasih terhadap sesama. Yang kedua, bermain-main dengan pelayanan, yaitu hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kesucian. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau ajak kita melihat tentang, kembali sedikit mengulang, ya, tapi tidak semuanya, tentang sebuah jemaat yang dipuji Tuhan. Jadi di antara jemaat yang tinggal di situasi yang tidak kondusif, ada jemaat yang dipuji Tuhan. Itulah jemaat Smyrna. Tetapi di tengah jemaat yang situasinya kondusif, ada jemaat yang dipuji Tuhan. Itulah jemaat Philadelphia. Dan saya berharap kita mencontoh jemaat yang luar biasa ini, jemaat yang Philadelphia. Karena jemaat Philadelphia, bila kita baca, apa kelebihan jemaat Philadelphia dibanding jemaat yang lain?
Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal yang ketiga, kita lihat pada ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman apa yang dituruti? Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Jadi firman yang mana yang terutama dituruti? Yaitu firman untuk tekun menantikan Tuhan. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3 menunjukkan pada kita, orang yang tekun memiliki pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk Tuhan datang, ya, adalah orang-orang yang akan menyucikan dirinya. Orang-orang yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang kemudian berusaha hidup dalam kesucian. Jadi ketekunan menantikan kedatangan Tuhan berhubungan dengan erat dengan sikap seseorang menjaga kesucian. Bukankah memang kalau saja saudara tahu misalnya besok Tuhan datang, pasti Tuhan datang besok misalnya. Masakan saudara hari ini mau berbuat dosa, sekalipun dosa di depan mata menghantui saudara dan begitu menggoda. Tapi saya yakin kalau saudara yakin betul bahwa besok Tuhan datang, saudara akan berjuang mati-matian untuk menjaga diri tidak berbuat dosa. Saya yakin. Ya. Itulah sikap orang yang hidup menantikan kedatangan Tuhan, yaitu hidup di dalam kesucian. Jemaat Philadelphia, sekalipun dalam kondisi yang kondusif, mereka tetap menjaga kesucian hidup. Mereka terus berusaha hidup, mereka semakin disucikan oleh firman, disucikan oleh Tuhan, terus hidup di dalam kesucian. Maka bagi jemaat di Philadelphia ada beberapa janji Tuhan bagi mereka. Yang pertama, ya saudara nanti lihat sendiri, apa janji Tuhan? Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Hari ini apakah ada pintu-pintu yang tertutup bagimu? Saya mau katakan, hiduplah seperti jemaat di Philadelphia. Maka kau akan melihat pintu-pintu yang terbuka. Bahkan pintu yang kau kira akan tertutup dan mustahil dibuka. Karena apa? Karena Tuhan memegang kunci Daud. Bila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Bila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Maka itu janji Tuhan yang pertama, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi jemaat di Philadelphia. Yang kedua, musuhnya pun akan dibuat tunduk kepada jemaat-jemaat di Philadelphia. Yang ketiga, bahkan ketika hari pencobaan yang datang atas seluruh bumi datang, yang saya asumsikan masa antikris, ya, yang saya percaya itu adalah masa antikris, tanpa saya perlu tunjukkan ayat-ayatnya ya, agar tidak terlalu lama. Ada perlindungan. Ketika masa itu terjadi, Tuhan akan melindungi orang-orang yang seperti jemaat Philadelphia, yang sekalipun dalam keadaan yang kondusif, tidak terlena oleh keadaan yang kondusif, tetapi tetap membuktikan dirinya mencintai Tuhan, menjaga kesucian, menanti kedatangan Tuhan. Saya berdoa firman ini akan memberkati saudara. Kita sudah selesaikan 7 sidang jemaat akhir zaman. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi saya dan saudara. Bukan hanya saudara, saya pun belajar akan kebenaran firman dan sedang terus berjuang untuk hidup suci sesuai kehendak Tuhan. Saya berdoa saudara juga melakukan hal yang sama dan saudara juga hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Kau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan, sekalipun kami di tengah kondisi yang kondusif, di tengah kondisi yang baik, kami tidak menjadi orang-orang yang egois. Kami tidak menjadi orang-orang yang meremehkan kesempatan untuk melayani. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mengenal kebenaran firman, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh siapapun. Biarlah kami benar-benar sungguh-sungguh di tengah situasi yang kondusif ini melayani Tuhan, bukan bermain-main dalam pelayanan.
Biarlah juga di tengah situasi yang kondusif ini, kami menghargai kesempatan kehidupan normal yang masih bisa kami jalani saat ini. Tuhan, biarlah hidup kami walau dalam keadaan normal ini tidak kami gunakan untuk diri kami sendiri, tetapi kami tetap berjuang semaksimal mungkin untuk kami boleh semakin menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga kiranya tolong kami agar kami mampu menjaga kesucian hidup seperti jemaat di Philadelphia, yang walaupun dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang kondusif, mereka tetap cari Tuhan, mereka tetap berusaha hidup bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, jamahlah kami agar kami mampu hidup dalam kesucian seperti jemaat di Philadelphia, suka mencari kebenaran firman, melayani Tuhan dan tidak egois. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.